Nah, waktu itu ya, di antara peran yang luar biasa yang diberikan oleh Asma binti Abu Bakar ini, sebagaimana kita ketahui, beliaulah ya, Asma lah orang yang mengantarkan makanan dan perbekalan untuk Rasulullah SAW dan ayahnya Abu Bakar ketika keduanya sedang bersembunyi di Gua Thur. Ya, jadi dia mengikat makanan tersebut dengan ikat pinggangnya, sehingga dalam sejarah dia dikenal dengan Dzatu Nitaqain, wanita yang memiliki nitaqain, dua ikat pinggang, karena dia menggunakan ikat pinggang untuk mengikat makanannya ya. Nah, jadi perannya sangat-sangat besar sehingga Rasulullah dan Abu Bakar yang berada di Gua Thur pada waktu itu 3 hari lamanya mereka tidak kelaparan dan tidak kehausan karena diantarkan makanan oleh Asma binti Abu Bakar ini. Nah, pelajaran yang menarik bagi kita hari ini bahwa seorang wanita sekalipun dia bisa memberikan peran yang besar. Ya, jadi dan kebayang oleh kita bagaimana kalau Asma binti Abu Bakar tidak memberikan peran ini. Nabi dan ayahnya Abu Bakar akan kesulitan. Nah, jadi jangan wanita dalam hal ini tidak boleh diremehkan gitu kan. Mungkin dia tidak kelihatan di panggung sejarah, tidak dicatat namanya gitu kan. Tapi dia berada di belakang layar. Karena itu tidak salah kalau ada kemudian ungkapan mengatakan di balik suksesnya seorang laki-laki, maka di belakangnya ada wanita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umur dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kita masih di program belajar sirat nabawiyah lewat video pendek bersama saya Habib Andi Bastoni, dan pada sesi ini kita akan bicara tentang hijrah para sahabiat, ya, para sahabat wanita. Yang dimaksud dengan sahabiat ini adalah wanita-wanita yang laqiyat Rasulullah, ya, atau laqawna Rasulullah, bertemu dengan Rasulullah SAW, ya, dalam keadaan hidup tentu saja, ya, wa aslamat, dan dia masuk Islam, dan tufiyat alal Islam, dan meninggal dalam keadaan Islam. Dan karenanya dia bisa jadi istri Rasulullah, putri Rasulullah, atau istri para sahabat, atau bahkan putri-putri para sahabat. Nah, ya, jadi ini disebut dengan as-sahabiyat, ya. As-sahabi itu laki-laki, sahabiyah yaitu perempuan, zamannya sahabiyat. Nah, bagaimana peran dan proses hijrah mereka ke Madinah Al-Munawwarah, ya, pada waktu itu, ya. Kalau kita lihat petanya, ada beberapa wanita, ya, muslimah, sahabat yang begitu menonjol perannya dalam proses hijrah ini. Kita coba bahas satu-satu teman-teman sekalian, ya. Pertama adalah sosok Asma binti Abu Bakar Siddiq. Ya, Asma binti Abu Bakar Siddiq. Dia adalah saudara tua dari Aisyah radhiyallahu anha. Ya, ada mengatakan lebih tua dari Aisyah sekitar 10 tahun. Ayah mereka Abu Bakar Siddiq, hanya saja Asma, ya, dengan Aisyah ini, ya, mereka satu ayah tapi beda ibu dengan Aisyah. Nah, waktu itu, ya, di antara peran yang luar biasa yang diberikan oleh Asma binti Abu Bakar ini, sebagaimana kita ketahui, beliaulah ya, Asma lah orang yang mengantarkan makanan dan perbekalan untuk Rasulullah SAW dan ayahnya Abu Bakar ketika keduanya sedang bersembunyi di Gua Thur. Ya, jadi dia mengikat makanan tersebut dengan ikat pinggangnya, sehingga dalam sejarah dia dikenal dengan Dzatu Nitaqain, wanita yang memiliki nitaqain, dua ikat pinggang, karena dia menggunakan ikat pinggang untuk mengikat makanannya, ya. Nah, jadi perannya sangat-sangat besar sehingga Rasulullah dan Abu Bakar yang berada di Gua Thur pada waktu itu 3 hari lamanya mereka tidak kelaparan dan tidak kehausan karena diantarkan makanan oleh Asma binti Abu Bakar ini. Nah, pelajaran yang menarik bagi kita hari ini bahwa seorang wanita sekalipun dia bisa memberikan peran yang besar. Ya, jadi dan kebayang oleh kita bagaimana kalau Asma binti Abu Bakar tidak memberikan peran ini. Nabi dan ayahnya Abu Bakar akan kesulitan. Nah, jadi
wanita dalam hal ini tidak boleh diremehkan gitu kan. Mungkin ya dia tidak kelihatan di panggung sejarah, ya, tidak dicatat namanya gitu kan. Tapi ya dia berada di belakang layar. Karena itu tidak salah kalau ada kemudian ungkapan mengatakan di balik suksesnya seorang laki-laki, maka di belakangnya ada wanita. Mereka bisa jadi ibunya seperti Imam Syafi'i, seperti Imam Malik, ibunya. Bisa jadi adalah istrinya seperti istri Buya Hamka, ya. Dengan segala ketenaran Buya Hamka yang luar biasa itu, kita jangan lupa istri yang memberikan peran yang sangat besar bagi beliau gitu kan. Nah, kemudian mungkin juga putri-putrinya, putri terputri mereka berikan peran yang luar biasa. Nah, Asma ini juga demikian. Ini poin pertama. Dan yang kedua, Asma binti Abu Bakar juga termasuk al-muhajirat, orang-orang yang hijrah pada awal-awal dengan segala kesulitannya. Bagaimana tidak? Ya, beliau hijrah, teman-teman sekalian, dalam keadaan hamil besar. Ya, dalilnya apa? Sebab tidak lama nyampe di Madinah Al-Munawwarah, ya, beliau melahirkan. Dan jadilah anak dari Asma binti Abu Bakar yang belakangan diberi nama Abdullah bin Zubair bin Awam. Ya, karena Asma ini menikah dengan Az-Zubair bin Awam, adalah laki-laki pertama. Jadi bayi laki-laki pertama yang lahir di Madinah adalah anak dari Asma binti Abu Bakar. Artinya apa? Ketika hijrah dia sedang hamil. Nggak mungkin misalnya tiba-tiba melahirkan kalau nggak hamil, nggak ya. Jadi dalam kondisi mungkin hitungan 8 bulan bahkan 9 bulan kan, tidak lama setelah itu dia melahirkan. Jadi bayi laki-laki pertama lahir di Madinah setelah hijrah adalah Abdullah bin Az-Zubair, putra dari Asma binti Abu Bakar. Nah ini nih perannya ya. Dan kalau kita teruskan kisah tentang Asma ini, tidak hanya berhenti pada kisah hijrahnya, tapi hampir semua peristiwa besar dia ikut serta ya, mendampingi Rasulullah SAW dan para sahabat. Dan Allah memberikan karunia usia yang panjang kepada Asma ini. Dia meninggal diperkirakan di tahunnya 73 Hijriah pada usia sekitar 100 tahun. Ya, pada usia sekitar 100 tahun ya, sehingga bisa ditebak ya ketika dia hijrah pada waktu itu ya usianya sekitar 27 tahun. Ya. Dan dia hidup di Madinah sekitar 73 tahun ya, sehingga usianya ya genap sekitar 100 tahun. Dia meninggal tidak lama setelah peristiwa terbunuhnya putranya Abdullah bin Az-Zubair seperti yang kita sampaikan tadi. Nah, ini satu tokoh ya. Kemudian tokoh yang lainnya adalah ada namanya ya Ruqayyah binti Saifi bin Hashim bin Abdul Muttalib. Masih klan Rasulullah SAW. Namanya Ruqayyah. Nah, peran apa yang diberikan oleh wanita mulia ini, Ruqayyah binti Saifi ini? Beliau adalah orang yang memberitahu Rasulullah SAW bahwa kondisi beliau terancam. Kita ingat cerita Nabi dan Abu Bakar siap-siap hijrah dari Makkah ke Madinah secara diam-diam pada Kamis malam Jumat di akhir bulan Safar. Ya, dan mereka berharap hijrahnya Rasulullah dan Abu Bakar Siddiq ini tidak diketahui oleh orang-orang kafir Quraisy. Kalau ketahuan pasti akan ditangkap. Ternyata bocor juga. Ya, ternyata orang-orang Quraisy juga tahu. Bahkan akhirnya mereka membuat persepakatan, permufakatan ya, jahat, makar untuk membunuh Rasulullah. Nah, siapa yang ngasih tahu Rasulullah tentang permufakatan tokoh Quraisy ini ya, adalah Ruqayyah binti Saifi bin Hashim bin Abdul Muttalib. Ya, bin Abdul Muttalib. Nah, jadi dialah yang dan bukan hanya ngasih tahu, tapi setelah itu pun dia hijrah. Nah, jadi dia termasuk orang-orang yang pertama-tama hijrah ke Madinah dari kalangan wanita. Jasanya apa? Memberitahu Rasulullah, sehingga Nabi bisa bersiap-siap mengantisipasi, membuat strategi. Nah, jadi dalam dunia hari ini, jama'akumullah, salah satu poin penting untuk mendapatkan informasi itu biasanya memang dari jalur mak-mak. Ya. Jadi jalur mak-mak. Karena dalam atau secara psikologis barangkali wallahu alam ya, mohon dikritik kalau salah ya. Wanita itu biasanya agak susah menahan diri. Jadi gosip-gosip, informasi-informasi bawah tanah ya yang tersembunyi itu kadang bocornya lewat ibu-ibu ya. Jadi dari ibu-ibu ya ngalir ke ibu-ibu yang lainnya kemudian bocor ya. Nah, ini Ruqayyah binti Saifi juga demikian ya. Di kalangan para sahabat mungkin nggak tahu,
tapi ya mungkin mereka bertemu dengan istrinya Abu Sufyan atau kemudian dengan yang lainnya sesama wanita ngobrol dan bocorlah rahasia tersebut sampai kemudian Rasulullah tahu dan membuat strategi untuk berangkat ke Madinah Al-Munawwarah. Nah, jadi pelajaran bagi kita hari ini apa? Ya, para ibu juga harus melek, harus tahu informasinya, harus tahu peristiwa-peristiwa yang terjadi, ya, agar barangkali bisa memberikan advice, memberikan arahan, memberikan petunjuk kepada suaminya, ya, kepada anak-anaknya, ya, tentang berita-berita penting tersebut. Jadi jangan dari sisi negatifnya. Jadi terkadang gosip-gosip dari para ummahat, para ibu juga ada sisi positifnya gitu kan. Dan dalam keseharian kita juga sering mendapatkan peristiwa ini, ya, dapat informasi justru dari ibu-ibu, ya, terutama informasi-informasi yang tidak diekspos oleh media gitu ya. Kemudian sosok yang ketiga jamaah adalah sosok, ya, tadi sebenarnya sudah dikisahkan dalam peristiwa sebelumnya, Ummu Salamah, ya. Saya tidak detailkan, ya, silakan cek di video sebelumnya. Dia hijrah bersama dengan suaminya Abu Salamah dan anaknya Salamah, namun kemudian terhambat. Ya, setahun kemudian dia baru bisa berangkat, ya, bersama dengan Utsman bin Talha, ya. Dan sisanya ketika beliau hijrah ke Madinah Al-Munawwarah bersama baginda Rasulullah, ya, dan suaminya Abu Salamah belakangan terbunuh setelah perang Uhud. Dan akhirnya Ummu Salamah ini dinikahi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan jadi salah satu, ya, ummahatul mukminin, ya, istri beliau. Sosok wanita lainnya yang mungkin, ya, bisa diceritakan juga adalah putra putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana mereka hijrah? Ya. Waktu itu Nabi punya anak Zainab binti Rasulullah, Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Ya. Ruqayyah dan Ummu Kulsum ini bisa berangkat lebih dulu, tidak ada hambatan. Apalagi Ruqayyah, dia berangkat dengan suaminya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pada waktu itu, ya. Nah, adapun Zainab, ya, Zainab binti Rasulullah SAW ini terhambat. Ya, dia terhalang hijrah karena waktu itu suaminya Abul As bin Rabi', ya, Abul As bin Rabi' masih kafir. Nah, jadi waktu itu masih dibolehkan menikah beda agama, ya, dulu sebelum diharamkan belakangan, ya. Nah, karena mereka satu rumah, ya, dan tidak diizinkan oleh suami hijrah, maka Zainab, ya, tetap berada di Makkah ketika Nabi hijrah. Nah, setelah perang Badar, saat Abul As bin Rabi' menjadi salah satu tawanan kaum muslimin dan diantara negosiasinya adalah bahwa Abul As bin Rabi' ini akan dilepaskan dan kemudian diberikan uang tebusan. Nah, ketika Zainab mengirimkan kurir untuk memberikan uang tebusan kepada kaum muslimin, bahkan yang diterima oleh Rasulullah SAW pada waktu itu, ya, beliau menemukan ada kalung, ya, dan Nabi kaget. Kalung ini adalah kalung miliknya Khadijah radhiyallahu anha yang diberikan kepada Zainab, lalu dikirimkan kepada kaum muslimin, diterima oleh Rasul. Maka terjadilah negosiasi, kata Rasulullah SAW kepada mantunya Abul As bin Rabi' yang masih kafir pada waktu itu, kata dia, "Ya Abul As, kami bebaskan Anda, pulang ke Makkah silakan. Dan, ya, uang tebusan sudah saya ambil. Tapi saya minta," kata Rasulullah SAW, ya, "saya akan mengembalikan kalung ini kepada Zainab, kepada istrimu, ya, tapi dengan syarat engkau mempersilakan Zainab hijrah." Nah, dan itulah yang kemudian terjadi. Maka setelah perang Badar, ya, tahun kedua Hijriah, Zainab binti Rasulullah baru bisa hijrah, menyusul Rasulullah dan para sahabat. Sementara suaminya tidak, masih berada di Mekah sampai kemudian sekian tahun kemudian baru menyusul setelah dia memeluk Islam, ya. Sosok yang lainnya juga jamaahullah yang bisa dituturkan adalah As-Safiyyah binti Abdul Muttalib, ya, bibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia termasuk, ya, muhajirah, wanita yang hijrah pertama. Dia juga dikenal sebagai sosok penyair dan sosok yang tangguh, ya. Bahkan bukan hanya pada proses hijrah ini saja, ya, tapi juga pada kisah-kisah yang lainnya. Safiyyah binti Huyai ini ikut serta. Misalnya dia ikut perang Uhud, ya, dengan tangannya sendiri dia mematahkan tiang tenda dan kemudian digunakan untuk memukul, ya, musuh-musuh pada waktu itu. Namanya Safiyyah binti Abdul Muttalib, merupakan bibi Rasulullah SAW.
Dan pada proses hijrah ini dia juga hijrah pada awal-awal ya, bersama dengan kaum muslimin ya, bukan di akhir ya, dan selanjutnya bergabung dengan kaum muslimin di Madinah Al-Munawwarah ya. Kemudian istri-istri Nabi yang lainnya ya, waktu itu cuma ada dua, yaitu Aisyah radhiyallahu anha yang juga hijrah ya di awal-awal, dan juga istri beliau yang namanya Saudah binti Zam'ah ya. Jadi waktu hijrah Nabi punya dua istri, Saudah binti Zam'ah yang juga hijrah ya, lalu kemudian Asma dan Aisyah radhiyallahu anha yang juga hijrah lebih dulu dengan saudaranya Abdullah bin Abu Bakar As-Siddiq dan yang lainnya. Nah, para wanita yang lainnya ya dikisahkan dalam banyak sejarah ya, ada yang ikut dengan suaminya, ada yang ikut dengan ayahnya kalau sudah masuk Islam ya, dan tidak ada yang membelot gitu kan dari peristiwa tersebut ya, kecuali orang-orang yang terhalang. Nah, pelajaran bagi kita sebagai penutup pada video ini bahwa wanita ya dalam Islam diberikan peluang yang besar untuk berkiprah ya dalam rana-rana kehidupan ya, dalam aspek-aspek kehidupan, baik dari aspek bisnis ya, kita ketemu dengan Khadijah radhiyallahu anha, baik dari aspek dakwah ya, pada awal-awal bahkan masuk Islam kita ketemu dengan sosok misalnya ibu dari Ammar bin Yasir ya, Sumayyah ya, di awal-awal dakwah. Kemudian aspek menyiapkan peralatan perang, menyiapkan perbekalan untuk perjalanan ya, itu juga dilakukan oleh para sahabiat. Intinya apa? Bahwa para wanita ya tidak dilarang dalam Islam untuk berkecimpung dalam berbagai aktivitas, tapi dengan dua ketentuan. Pertama, tentu saja diizinkan oleh walinya ya, suami ataupun ayahnya. Dalam hal ini seperti Zainab binti Rasulullah tadi tidak diizinkan oleh suaminya, maka dia tidak hijrah. Kemudian yang kedua adalah ya, wanita boleh berkecimpung dalam kegiatan apapun, aktivitas apapun ya, dengan syarat kegiatan tersebut ya sesuai dengan fitrah kewanitaannya. Nah, jadi sesuai dengan kemampuannya sebagai seorang wanita, karena pada dasarnya ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Nah, baik. Setelah mereka berada di Madinah Al-Munawwarah, para sahabat juga hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Lalu ya, apa program Rasulullah dan kaum muslimin ya ketika menginjakkan kaki ke Madinah Al-Munawwarah pada tahun-tahun pertama Hijriah? Kita akan bahas pada video berikutnya insyaallah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.